adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Erli di video pembelajaran matematika. Dengan belajar matematika, mentalku hebat, otakku cerdas, matematikaku juara. Sebelum kita membahas materi, saya mengingatkan kita untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak dengan menjauhi kerumunan. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang volume kubus. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini diharapkan yang pertama, adik-adik dapat menentukan volume kubus, dan yang kedua, adik-adik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang luas permukaan kubus. Apa adik-adik masih ingat apa rumus luas permukaan kubus? Yaitu 6 kali S kali S, atau bisa juga disebut dengan 6S pangkat 2. Sekarang, mari kita simak apa itu volume kubus dan bagaimana menentukan volume kubus. Volume kubus. Menurut adik-adik, apa itu volume kubus? Dan bagaimana menentukan volume kubus? Di sini, kakak ada sebuah kasus tentang volume kubus. Mari kita baca. Ibu mempunyai kardus besar berbentuk kubus. Kardus tersebut akan diisi dengan kardus kecil yang merupakan kardus gelas mug berbentuk kubus satuan. Pertanyaannya, berapa banyak kardus gelas mug yang dapat dimasukkan ke dalam kardus besar? Untuk menyelesaikan masalah ini, kakak mempunyai sebuah kardus berbentuk kubus. Kita misalkan kardus besar ini adalah kardus yang dimiliki ibu. Dan kardus gelas mug yang merupakan kubus satuan seperti kubus ini. Nah, kubus satuan ini merupakan kubus yang memiliki panjang satu satuan, lebar satu satuan, dan tinggi satu satuan. Jadi, kubus satuan ini kita akan masukkan ke dalam kardus besar. Dan ada berapa banyak kubus satuan ini hingga kardus besarnya penuh? Lalu, menurut adik-adik, apa pengertian volume kubus itu? Nah, volume kubus itu adalah suatu perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu ruang dalam suatu kubus. Jadi maksudnya ada seberapa banyak bisa penuh suatu ruang dalam suatu kubus. Nah, sekarang kita masukkan kubus satuan atau kardus gelas mug ini ke dalam kardus besar. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ada 9 kubus satuan. Nah, kita tambah hingga kardus besar ini sampai penuh. 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sudah ada 18 kubus satuan. Kita tambah lagi hingga penuh. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ternyata kardus besar terisi penuh dengan 27 kubus satuan atau 27 kardus gelas mug. Sehingga terjawab kasus tersebut bahwa volume kardus besar sama dengan 27 kubus satuan. Lalu bagaimana menentukan rumus volume kubus? Apabila kita tidak menghitung secara manual banyaknya isi kubus, apalagi jika isinya lebih banyak. Nah, tujuan kita di sini yaitu menentukan rumus volume kubus sehingga terbukti bahwa volumenya ada 27 kubus satuan. Nah, di sini panjang kubus ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 kubus satuan. Lebarnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada juga 3 kubus satuan. Tingginya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kubus satuan. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa ukuran panjang, lebar, dan tinggi pada kubus memiliki ukuran yang sama, yaitu 3 kubus satuan khusus untuk kubus ini. Nah, sehingga istilah panjang, lebar, dan tinggi pada kubus dapat disebut saja dengan panjang sisi kubus, karena ketiganya ini memiliki ukuran yang sama besar. Perhatikan kardus besar ini. Di sini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan merah, lapisan biru, dan lapisan kuning. Lapisan merah ini kita sebut saja dengan lapisan 1, lapisan biru, lapisan 2, dan lapisan kuning yaitu lapisan 3. Nah, setiap lapisan ini kita hitung luasnya. Karena kubus tersusun dari bidang-bidang persegi, maka kita menggunakan bantuan rumus luas persegi yaitu S kali S. Nah, perhatikan pada lapisan pertama, di sini panjang sisinya ada 3. Nah, maka kita menggunakan rumus luas persegi yaitu S kali S, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Yang artinya ada 9 kubus yang terdapat pada lapisan pertama. Begitu juga pada lapisan kedua, panjang sisinya ada 3. Nah, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Begitu juga pada lapisan 3, pada lapisan kuning, panjang sisinya juga ada 3. Maka 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, jadi coba dilihat ya, ada 9 kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi setiap lapisan terdiri dari 9 kubus satuan. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Nah, karena masing-masing lapisan terdiri dari 9 kubus satuan dan terdiri dari 3 lapisan, maka kita kalikan 9 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Nah, terbuktikan volume kardus besar sama dengan 27 kubus satuan, seperti yang telah kita hitung secara manual sebelumnya. Lalu bagaimana rumus volume kubus itu? Nah, kita perhatikan kembali ya setiap lapisan pada kardus besar ini. Pada lapisan pertama tadi, kita menggunakan rumus luas persegi yaitu S kali S, yang panjang sisinya yaitu 3, maka angka 3 kita ganti menjadi S.
sehingga S kali S sama dengan S pangkat 2. Begitu juga pada lapisan 2 dan lapisan 3. Kita ganti angka 3 menjadi S, maka S kali S sama dengan S pangkat 2. Nah, sebelumnya 9 kubus satuan setiap lapisan kita kalikan dengan 3, karena 3 ini adalah banyaknya lapisan, ada 3 buah. Nah, banyaknya lapisan yang 3 buah ini merupakan tinggi kubus. Nah, jadi tinggi kubus ini juga kita simbolkan dengan S, karena panjang semua rusuk pada kubus sama ukurannya. Nah, sehingga untuk mendapatkan rumus volume kubus adalah kita kalikan S pangkat 2 kali S. Maka S pangkat 2 dikali S sama dengan S pangkat 3. Sehingga rumus volume kubus itu adalah S kali S kali S. Atau bisa juga disebut dengan S pangkat 3. Untuk lebih memantapkan kita tentang volume kubus, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Umar membeli ikan cupang dan akuarium mini yang berbentuk kubus. Ia meletakkan ikannya dalam akuarium yang mempunyai panjang sisi 15 cm. Berapa banyak air yang dibutuhkan Umar agar akuarium itu penuh? Nah, kita jawab ya. Kita mulai dari diketahui dari soal, panjang sisi akuarium atau kita simbolkan dengan S adalah 15 cm. Ditanya, banyak air yang dibutuhkan agar akuarium itu penuh. Nah, penyelesaiannya, banyaknya air yang dibutuhkan sama dengan volume kubus. Rumus volume kubus apa? S kali S kali S. Maka kita ganti S menjadi 15 cm. Menjadi 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm. Hasilnya adalah 3.375 cm pangkat 3. Nah, jadi banyaknya air yang dibutuhkan Umar agar akuarium itu penuh adalah 3.375 cm pangkat 3. Nah, bagaimana? Misalkan adik-adik, untuk lebih memantapkan lagi, kita kerjakan contoh soal kedua. Contoh soal kedua. Adik mempunyai kotak mainan berbentuk kubus. Volume kotak mainan tersebut adalah 27.000 cm pangkat 3. Berapa panjang rusuk kotak mainan adik? Bagaimana menurut adik-adik? Kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui dari soal volume kotak mainan atau kita simbolkan dengan V, yaitu 27.000 cm pangkat 3. Ditanya, berapa panjang rusuk kotak mainan adik? Panjang rusuk ini sama dengan panjang sisi ya. Nah, penyelesaiannya, volume kotak mainan sama dengan volume kubus. Nah, jadi volume kotak mainan kita tuliskan 27.000 cm pangkat 3 atau 27.000 saja. Sama dengan volume kubus, rumusnya adalah S pangkat 3. Nah, lalu untuk lebih memudahkan kita ubah posisinya. S pangkat 3 kita bawa di sebelah kanan dan 27.000 kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, sehingga karena S berpangkat 3, pangkat 3-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Menjadi S sama dengan akar pangkat 3 dari 27.000. Akar pangkat 3 dari 27.000 berapa? Berapa? Yaitu 30. Nah, sehingga S sama dengan 30 cm. Jadi, panjang rusuk kotak mainan adik adalah 30 cm. Bagaimana? Bisa kan adik-adik? Atau kita kerjakan satu contoh soal lagi ya. Nah, contoh soal yang ketiga.
Edo memiliki akuarium berbentuk kubus dengan volume 64.000 cm². Jika akuarium tersebut diisi air 3/4 bagian, maka berapa tinggi air dalam akuarium? Nah, Kak bingung ya? Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui dari soal volume akuarium atau kita simbolkan dengan V, yaitu 64.000 cm². Akuarium ini akan diisi dengan air sebanyak 3/4 bagian saja. Yang ditanya adalah berapa tinggi air dalam akuarium. Hanya tinggi air yang 3/4 saja, bukan tinggi air secara penuh dalam akuarium. Nah, penyelesaiannya hampir sama dengan contoh soal kedua. Kita cari dulu panjang sisi dari akuarium ini. Jadi, volume akuarium sama dengan volume kubus. Kita ganti menjadi angka 64.000 sama dengan S⁻3. Kita pindahkan, maka S⁻3 sama dengan 64.000. Menjadi S sama dengan akar pangkat 3 dari 64.000. Akar pangkat 3 dari 64.000 berapa? Yaitu 40. Nah, jadi panjang sisi dari akuarium adalah 40 cm. Nah, selanjutnya kita cari volume akuarium yang 3/4 bagian. Nah, jadi volume akuarium 3/4 bagian sama dengan 3/4 dikali volume akuarium seutuhnya sampai penuh, yaitu 64.000. Jadi 3 dikali 64.000 adalah 192.000. Dibagi 4 hasilnya adalah 48.000 cm². Nah, jadi volume air yang hanya 3/4 bagian dalam akuarium yaitu 48.000 cm². Nah, selanjutnya dari pertanyaannya adalah mencari tinggi air yang 3/4 bagian di dalam akuarium. Nah, jadi volume akuarium 3/4 bagian sama dengan rumus volume kubus, yaitu S kali S kali S. S yang satunya kita ganti dengan T, karena untuk menggantikan posisi tinggi atau simbol tinggi. Nah, jadi 48.000 sama dengan 40 dikali 40 dikali T. 40 ini tadi panjang sisi dari akuarium ya. Nah, jadi 48.000 sama dengan 40 dikali 40 adalah 1.600 kali T, karena T yang dicari. Nah, kita ganti posisinya untuk lebih memudahkan menjadi 1.600 T sama dengan 48.000. Maka T sama dengan 48.000 dibagi atau per 1.600, hasilnya adalah 30. Nah, jadi tinggi air dalam akuarium yang 3/4 bagian adalah 30 cm. Bagaimana? Mudah kan adik-adik? Materi kita sudah selesai. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan bagaimana menentukan volume kubus? Sudah paham juga bagaimana menyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan dengan volume kubus? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu, yang pertama, pengertian volume kubus adalah suatu perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu ruang dalam kubus. Dan yang kedua, rumus volume kubus sama dengan S kali S kali S, atau bisa juga disebut dengan S⁻3. Sekarang, untuk memperdalam penguasaan materi yang kita pelajari, sebagai tugas, silakan kerjakan soal berikut. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga melalui tayangan ini, adik-adik dapat tergugah untuk giat mempelajari matematika,
khususnya pada materi volume kubus, serta dapat menerapkannya dalam masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam dari saya, Ya Aho.